bersedia saya wawancara sebagai tugas saya di demonstrasi kontekstual di modul 3.1. Di sini saya akan mewawancarai Bu perihal tentang pengambilan keputusan selama ini terkait dengan masalah-masalah yang ada di sekolah itu. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan sosial? Terima kasih waktunya, kepercayaannya. Saya Bu Siti Uswatun Hasanah, Kepala Sekolah di SDN Bagian Kembar, Kecamatan Mojanyar, Kabupaten Mojokerto. Kita ngobrol-ngobrol, sharing tentang pengambilan keputusan tentang dilema etika. Dilema etika, benar melawan benar. Iya, betul sekali. Ada juga benar melawan salah, itu yang sudah tidak termasuk ya. Nah, dalam pengambilan keputusan, misalnya dalam kasus-kasus di sekolah yang ketiga ya, dilema etika misalnya begini, ada satu dua anak di dalam kelas, misalnya kelas 5 lah. Anak ini dalam kondisi kognitifnya atau apa layak untuk tidak naik kelas, misalnya begitu ya. Nah, dilema etika, saya ngambil keputusan. Pertama, guru-guru saya kumpulkan untuk rapat kenaikan kelas dulu. Kita berikan arahan bahwa pada kesempatan ini kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum K13, juga kurikulum IKM Merdeka. Di dalam kurikulum Merdeka tidak ada namanya anak itu bodoh, tidak ada namanya anak salah. Jadi saya berikan motivasi ke guru tersebut bahwa anak ini harus dinaikkan. Pertimbangannya bagaimana? Satu, anak ini bodoh, kurang, maksud saya bukan bodoh ya, kurang dalam hal kognitifnya. Tapi di sisi lain anak ini menonjol dalam hal kreativitasnya atau dalam hal attitude-nya atau apa. Jadi tidak bisa di-justice anak ini tidak naik kelas. Kita cari peluang, kesempatan lain mana yang menonjol, jadi anak ini bisa untuk ke jenjang berikutnya. Kemudian dari segi sosial, efek sosial, otomatis guru tersebut kalau anak ini tidak dinaikkan, otomatis berpengaruh sekali terhadap kepribadian anak tersebut. Dari segi sosial, satu, malu, mungkin tidak mau sekolah, itu nanti timbul masalah lagi. Nah itu benar, anak ini tidak dinaikkan, tapi benar melawan benar, itulah dilema etika. Jadi harus bisa mengambil kebijakan, keputusan yang sekiranya kita berpihak pada anak. Ya. Terima kasih Bu, tadi pada intinya semua pengambilan keputusan juga didasarkan kepada semua berpihak kepada Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebijakan? Ya, ada beberapa kebijakan-kebijakan yang sekiranya harus segera dan tidak, sama-sama membutuhkan, sama-sama baik. Dalam hal pengambilan keputusan, kami di sini tidak langsung mengambil keputusan begitu ketika ya. Tapi saya rapatkan dulu, saya identifikasi dulu permasalahan apa ini. Saya berikan kesempatan kepada semua yang terlibat di sekolah tersebut, di sekolah saya, terutama Bapak Ibu Dewan Guru, paguyuban, komite, atau juga pemangku jabatan yang lebih tinggi lagi, misalnya ke dinas pendidikan, itu kita berikan, kita sharing, kita rapat. Nah, dalam mengambil dua kebijakan yang sama-sama baik, nah kita mesti ada ukurannya, mesti ada pertimbangan-pertimbangan khusus ketika ya. Satu, misalnya, oh ini mendesak, ini tidak, ini langsung ke anak, apa pengaruhnya ke yang lebih mana yang besar. Jadi itu yang bisa saya ambil, mana yang lebih urgent, mana yang lebih penting. Memang keduanya baik, tapi kan ada apa ya, selisih pertimbangan-pertimbangan yang harus kita terapkan. Gitu. Luar biasa sekali Bu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini?
Iya, hal-hal yang dianggap efektif ya, itu ya terutama kerjasama. Kita terbuka, kita dalam mengambil kebijakan memang terus terang tidak semua dari yang ada di sekolah itu setuju atau bisa menerima. Ya, jadi tidak semuanya kebijakan yang kita ciptakan itu berpengaruh baik kepada mereka. Jadi kita tidak bisa melayani, memuaskan semuanya. Jadi hal-hal tersebut itulah yang kita jadikan tantangan lebih efektif lagi untuk menciptakan kebijakan atau program-program yang sekiranya bisa meningkatkan kemajuan di sekolah. Dengan kata lain, jadi kebijakan yang biasa dilakukan sesuai dengan nilai-nilai hidup bersama. Selanjutnya Bu Us, apakah Anda memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ya. Dalam pengambilan kebijakan tentang dilema etika, kita lihat dulu permasalahannya, kasusnya bagaimana. Ada yang bisa langsung diselesaikan saat itu, ada yang butuh jangka waktu atau katakanlah atau program berkala lah. Ya, ketika yang begitu ya. Ya. Jadi tidak semua permasalahan itu langsung diselesaikan, tidak. Jadi butuh, pertama kita identifikasi dulu masalah ini bagaimana. Kemudian kita kumpulkan data-data yang mendukung orang-orang yang terlibat di situ siapa saja. Kemudian bagaimana implementasinya kepada mereka, hasilnya bagaimana, itu butuh proses. Jadi tidak semua permasalahan harus diselesaikan saat itu juga. Tapi butuh proses, butuh pemahaman, butuh penalaran, dan juga implementasinya nanti tindak lanjutnya nanti bagaimana, begitu. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda dapat dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ya, dari semua yang bisa saya ambil adalah bahwa setiap pengambilan keputusan kita harus mempertimbangkan baik buruknya. Tidak semua bisa menerima. Yang jelas dalam pengambilan keputusan di sekolah kami, semuanya harus mengedepankan kepentingan anak. Luar biasa sekali Bu. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf kalau kurang berkenan ya Bu Tika ya. Kita hanya sharing-sharing saja. Luar biasa, banyak sekali pengalaman saya dapatkan dari pembicaraan kita ini tadi. Iya. Sekali yang saya dapatkan. Semoga pertemuan kita hari ini bisa berlanjut di pertemuan berikutnya ya Bu Eni. Terima kasih. Selamat untuk CGP. Terima kasih. Tahun 2022 mudah-mudahan tambah hebat, semangat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku.